Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Risyanggina Putri, NIM 1814070037, jurusan PGMIA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi metodologi penelitian yang dosen pengampuhnya yaitu Milyasari SPD, MSI, UIN Imam Bonjol Padang. Menguasai konsep dasar penelitian pendidikan. 1. Pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Nah, sebelum membahas tentang pola pikir ilmiah atau non-ilmiah, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Sebelumnya, kita akan membahas pengertian berpikir. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis itu apa ya? Nah, logis adalah masuk akal, sedangkan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan alat intuisi, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Selanjutnya, kita akan membahas sarana berpikir non-ilmiah, yaitu ada akal, intuisi, wahyu, pengalaman, pendapat otoritas, penemuan coba-coba. Nah, sekarang kita bandingkan pola pikir ilmiah dan non-ilmiah. Pola pikir ilmiah adalah menguji fakta seluas mungkin, tidak konvensional, menolak dogma, bersifat kritis, dan hati-hati dalam pengamatan. Sedangkan non-ilmiah adalah bersial terhadap fakta, tertarik kepada yang serba cepat, bersifat dogmatis, tidak kritis, ceroboh dalam pengamatan. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh karya ilmiah dan non-ilmiah. Contoh karya ilmiah adalah karya tulis, ada praskripsi, skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, laporan hasil penelitian, jurnal penelitian. Sedangkan karya tulis non-ilmiah adalah berupa dongeng, cerpen, drama, dan roman. Poin kedua yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Sebelumnya kita harus tahu apa itu penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan berasal dari dua kata yaitu re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi penelitian berarti mencari kembali suatu pengetahuan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian pendidikan, yaitu sekarang saya akan mengambil pendapat Sukarni. Dia berpendapat bahwa tujuan penelitian pendidikan yaitu untuk memperoleh informasi, mengembangkan dan menjelaskan pengetahuan, menerangkan, memprediksi, dan mengontrol bahan. Selanjutnya yaitu masuk ke fungsi penelitian pendidikan. Fungsi penelitian pendidikan berdasarkan jenis penelitian yaitu penelitian dasar, yang tujuan penelitian dasar adalah menambah pengetahuan kita dengan prinsip-prinsip dasar dan hukum ilmiah yang meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah. Sedangkan penelitian terapan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian evaluatif difokuskan pada suatu kegiatan dalam suatu unit tertentu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3, yaitu jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama, penelitian deskriptif, penelitian eksperimen, penelitian tindakan kelas, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian R dan D. Yang keempat yaitu komponen proposal penelitian. Ada judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, tujuan penelitian, hipotesis tindakan, metodologi penelitian, hasil yang diharapkan, jadwal penelitian, rencana anggaran, dan daftar pustaka.
Selanjutnya yang kelima yaitu tahap atau prosedur penelitian. Yang pertama, penelitian pustaka, rumusan masalah, penulisan proposal, pengumpulan dana, pengumpulan data, analisis data, perumusan hasil penelitian, perumusan laporan penelitian, dan perumusan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu poin 6, di mana poin 6 membahas hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu hambatan. Nah, hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintangi, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupan sehari-hari yang datangnya silih berganti. Ternyata begitu juga dalam penelitian ya, bukan hanya dalam kehidupan, tetapi dalam penelitian, peneliti juga menghadapi hambatan-hambatan yang nyata sebagai berikut, yaitu kurangnya alat atau media dalam pelaksanaan penelitian, kurangnya bahan atau sumber dalam melakukan penelitian, kurangnya ketepatan waktu dalam melakukan penelitian, sedangkan solusinya yaitu sebagai guru sebagai tenaga profesional dan motivasi guru untuk melakukan penelitian pendidikan. Adanya didikan dan hasil penulisan hasil penelitian untuk guru, pengadaan buku penelitian, buku hasil penelitian, dan panduan penelitian untuk guru, dan adanya pembiayaan penelitian pendidikan untuk guru. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bab 1, yang subtopik pertama yaitu tentang isu-isu kontemporer dalam bidang pendidikan. Nah, sekarang saya akan mengambil dari aspek pendidik, di mana sebagian besar guru masih belum bisa menerapkan metode problem solving dan keahlian menganalisis terhadap pelajaran siswa. Guru juga kurang mampu menerapkan minat membaca dan menulis pada siswa. Strategi pembelajaran guru kurang tepat dan kurangnya profesionalnya guru. Selanjutnya, kita ambil dari aspek peserta didik ya, di mana peserta didik masih rendah keterkaitan siswa terhadap sains. Proses sains yang diajarkan di sekolah jarang diperlihatkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa, sehingga terputus antara sains dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dari sarana dan prasarana, di mana dalam hal ini masih terdapat kesenjangan kemajuan saintek dengan dunia pendidikan dan minimnya sarana prasarana di dunia pendidikan. Selain itu, sarana prasarana yang ada belum semuanya dapat dimanfaatkan oleh siswa. Selanjutnya, kita masuk ke subtopik 2 ya, di mana subtopik 2 berisi tentang menjabarkan kriteria pemilihan judul penelitian dengan contoh. Yang pertama, judul sebaiknya menarik minat peneliti. Yang kedua, judul yang dipilih mampu dilaksanakan oleh peneliti. Yang ketiga, judul hendaknya mendukung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Yang kelima, hindari duplikasi dengan judul lain. Nah, di sini saya akan mengambil contoh judul penelitian, yaitu upaya meningkatkan minat membaca siswa kelas 3 SDN 20 Ranah Batahan. Selanjutnya kita masuk ke subtopik 3, yaitu menjabarkan dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian, di mana dalam menyusun dasar-dasar latar belakang penelitian ada 4 aspek, yaitu aspek yuridis, aspek empiris, aspek filosofis, aspek dan aspek historis. Selanjutnya kita masuk ke subtopik 4, yaitu mengemukakan dengan contoh tahapan penyusunan latar belakang masalah. Di sini saya akan mengambil contoh judul penelitian yang berjudul rendahnya minat membaca siswa kelas 3 SDNX melalui teknik Y, di mana tahapannya yaitu sebagai langkah awal kita harus mendeskripsikan topik penelitian. Setelah itu, identifikasi masalah-masalah terkait, lalu fokuslah terhadap satu masalah. Setelah itu, temukan solusi-solusi ahli dari penelitian sebelumnya. Kemudian, rumuskanlah sendiri kerangka pemecahan masalah secara teoritis.
Selanjutnya yaitu subtopik 5 yang membahas tentang langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan dan contoh. Di sini kita harus tahu terlebih dahulu apa itu mengidentifikasi masalah penelitian, di mana salah satu proses penelitian yang menjadi langkah pertama dan terpenting yang harus dilakukan oleh setiap peneliti. Contohnya, hubungan kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru di sekolah. Yang langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitiannya adalah yang pertama, menemukan masalah yang ada. Jadi kita harus tahu masalah yang ada itu apa terlebih dahulu. Setelah itu kita identifikasi sumber permasalahan, lalu kita menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya kita masuk ke subtopik 6, yaitu menjabarkan batasan masalah penelitian pendidikan beserta contoh. Kita harus tahu batasan masalah itu apa. Nah, batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar, sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Contohnya, jika yang kita pilih itu mengenai prestasi guru yang rendah dalam hal mengajar di sekolah. Yang pertama, paparkanlah kerendahan prestasi kerja itu seperti apa. Misalnya, kehadiran guru di sekolah rendah, keseriusan mengajar sebagian guru rendah, kualitas guru masih rendah, dan kualitas mengajar guru masih rendah. Selanjutnya, kita masuk ke subtopik 7, yaitu menjabarkan rumusan masalah penelitian beserta contoh. Kita harus mengetahui apa itu perumusan masalah terlebih dahulu, di mana perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis nantinya. Dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul dari penelitian. Umumnya, rumusan masalah harus dilakukan dengan kondisi sebagai berikut, di mana masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan hendaklah jelas dan tepat. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis, dan masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Di sini, saya akan mengambil contoh rumusan masalah dari penelitian yang berjudul Keefektifan Pembelajaran Berbasis Daring, di mana rumusan masalahnya yaitu apakah sistem pembelajaran berbasis daring sudah efektif dilakukan di SD? Apakah kendala dalam melakukan pembelajaran daring di SD? Dan bagaimanakah cara guru menerangkan pembelajaran melalui sistem daring di SD? Nah, selanjutnya kita masuk ke subtopik 8, yaitu yang membahas tentang menjabarkan tujuan penelitian. Secara umum, tujuan sebuah penelitian adalah untuk mencari atau menemukan kebenaran atau pengetahuan yang benar dalam uraian yang lebih rinci. Nah, di sini saya akan menampilkan pendapat Sutijipoto Raharjo yang mengemukakan bahwa suatu penelitian memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala sehingga dapat merumuskan masalah secara tepat. Yang kedua, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala sehingga dapat merumuskan hipotesa. Yang ketiga, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku individu dan perilaku kelompok. Yang keempat, mendapatkan ketenangan tentang frekuensi suatu peristiwa. Yang kelima, memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain. Nah, sekarang kita masuk ke subtopik 9, yaitu menjabarkan kegunaan atau manfaat penelitian pendidikan dengan contoh. Di sini, kita harus mengetahui apa itu manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian adalah manfaat atau potensi yang dapat dicapai oleh beberapa pihak setelah menyelesaikan penelitian. Secara umum, manfaat penelitian dibagi menjadi dua bidang.
yaitu manfaat teoritis atau akademik dan manfaat praktis. Contoh manfaat dan tujuan penelitian yaitu dari segi akademis dalam bidang sekolah, di mana hasil penelitian dari seorang peneliti dapat memudahkan proses pembelajaran seorang guru jika yang diteliti itu mengenai proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke subtopik 10, yaitu menjabarkan tentang spesifikasi produk dengan contoh. Sebelumnya, spesifikasi diidentifikasikan sebagai uraian yang terperinci mengenai persyaratan kinerja atau jasa, uraian yang terperinci mengenai persyaratan kualitas material dan prakerja yang diberikan penyedia barang atau jasa. Contohnya, e-learning yang dikembangkan sesuai dengan materi mata pelajaran. E-learning yang dirancang untuk digunakan sebagai sumber belajar. E-learning dikembangkan dengan memanfaatkan aplikasi. E-learning yang diakses sudah mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Tampilan e-learning dilengkapi dengan materi yang mudah dipahami, dan e-learning dilengkapi dengan gambar yang sesuai dengan materi yang dikembangkan. Selanjutnya kita masuk ke subtopik 11, yaitu menjabarkan asumsi dan keterbatasan beserta contoh. Asumsi dan keterbatasan penelitian kita akan ambil dari perangkat pembelajaran kimia kelas 10, di mana asumsi dalam penelitian pengembangan ini meliputi yang pertama, dosen pembimbing memahami standar mutu perangkat pembelajaran yang baik. Yang kedua, kimia memiliki pemahaman yang sama tentang kualitas perangkat pembelajaran kimia yang baik. Yang ketiga, Ripower memiliki pemahaman yang sama tentang kriteria kualitas perangkat pembelajaran kimia yang baik. Selanjutnya yaitu keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi perangkat pembelajaran ini hanya dinilai oleh 5 pendidik kimia. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan hanya berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan yang ketiga, hasil penelitian perangkat pembelajaran kimia yang disusun oleh reviewer tidak diuji cobakan pada peserta didik. Selanjutnya, kita masuk ke subtopik 12, yaitu menjabarkan definisi operasional dengan contoh. Nah, definisi operasional dimaksudkan untuk menjabarkan variabel-variabel yang timbul dari suatu penelitian ke dalam indikator-indikator yang lebih terperinci, di mana contohnya ada 2 variabel, yaitu variabel independen atau bebas dan variabel dependen. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2, di mana subtopik 1 dari bab 2 yaitu menjelaskan pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, paper, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handout, laboratori, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan penelitian. Nah, kajian pustaka sangat penting bagi peneliti dalam mencari tempat untuk berpijak yang kokoh sehingga acuan-acuan yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan bidang yang hendak dikaji. Kajian pustaka di samping membekali peneliti dengan landasan yang diinginkan juga mencerminkan kedalaman teori yang terlibat dalam penelitian. Jadi, kedudukan kajian pustaka dalam penelitian menempati peranan yang strategis. Selanjutnya, kita masuk ke subtopik 2, yaitu menjelaskan bagian proposal atau persiapan penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Yang pertama yaitu ada latar belakang, di mana dalam menguraikan hal-hal yang dianggap penting ditinjau dari segi pengembangan ilmiah dan pandangan-pandangan rasionalitas peneliti tentang pentingnya penelitian tersebut. Jadi, di latar belakang masalah perlu ada kajian pustaka. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka atau kajian teori, di mana tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang kajian teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan.
Selain di latar belakang, ada juga di tinjauan pustaka atau kajian teori ya teman-teman. Yang terakhir yaitu di metodologi penelitian. Pada bagian ini, kalau menggunakan referensi untuk menyusun metodologi penelitian karena hal tersebut sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke subtopik 3, di mana menjelaskan cara-cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Ada 3 cara, yaitu yang pertama membaca dan mencatat, yang kedua menyusun kajian pustaka, dan yang ketiga mengenal perpustakaan. Selanjutnya kita masuk ke subtopik 4, di mana subtopik 4 yaitu menjabarkan pengetahuan penulisan berdasarkan body note, footnote, dan endnote. Yang pertama, cara penulisan catatan kaki atau footnote, yaitu penulisan catatan kaki mencantumkan unsur nama pengarang, judul buku atau makalah, identitas penerbitan atau kota penerbit, tahun terbit, dan halaman rujukan. Di mana yang harus digarisbawahi dalam hal ini yaitu nama pengarang ditulis sesuai aslinya tanpa menggunakan gelar. Selanjutnya yaitu cara menuliskan body note, yaitu sebelumnya kita harus tahu bahwa body note itu terintegrasi dengan teks utama. Di sini cara penulisannya itu nama pengarang cukup ditulis nama akhirnya saja tanpa gelar. Ditulis tahun terbitnya, halamannya, menggunakan tanda kurung. Dan body note ini bisa diletakkan di awal maupun di akhir paragraf. Contohnya, Majas menurut Nurgiantoro dalam kurung 1987.2.297 tutup kurung merupakan kata-kata yang tidak menunjuk pada makna harfiah, melainkan pada makna yang ditambah atau makna yang tersirat. Yaitu cara menuliskan endnote, yaitu endnote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Pada dasarnya, teknik penulisan endnote persis sama dengan footnote. Begitu juga dengan ketentuan-ketentuannya. Perbedaannya, endnote diletakkan di bagian akhir suatu karya ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke subtopik 5, yaitu menjabarkan penelitian relevan dan cara penulisannya. Penelitian relevan adalah suatu penelitian yang sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan untuk mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang akan dipergunakan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Contoh penulisan penelitian relevan yaitu penelitian dari Paidatul Ika Mailinda pada tahun 2020 yang berjudul Pengembangan Desain Pembelajaran IPA Berbasis Karakter untuk Siswa Kelas 5 SDN 1 Jakarta, di mana penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan desain pembelajaran yaitu RPP IPA yang semula hanya berorientasi pada pengembangan kognisi siswa menjadi desain pembelajaran berbasis karakter. Selanjutnya, kita masuk ke subtopik 6 ya teman-teman, di mana subtopik 6 berisi tentang menguraikan hipotesis dan contoh-contoh. Hipotesis atau hipotesa dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Sedangkan jenis-jenis hipotesis yaitu ada hipotesis nol, di mana hipotesis nol adalah hipotesis yang dinyatakan tidak ada perbedaan. Contohnya, tidak ada hubungan antara pemberian pupuk kompos terhadap pertumbuhan kaktus. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif, di mana hipotesis ini mengatakan bahwa terdapat suatu variabel yang mempunyai pengaruh hubungan atau perbedaan dengan variabel lain. Contohnya, yaitu ada perbedaan pemberian konsentrasi X unsur nitrogen terhadap tanah dengan konsentrasi bertahap.